Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara khusus, dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan juga mungkin seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara umum, baik yang dosen tetap maupun dosen LB. Di hari-hari menginput nilai sekarang, ada juga dosen-dosen kita yang terlambat menginput nilai. Nanti keterlambatan itu akan membuat kerugian kepada mahasiswanya. Jadi saya sebagai ketua prodi khusus kepada dosen yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam atau jurusan prodi Ahwal Syakhsiyah, secara khusus gitu menghimbau kepada dosen-dosen DTPS untuk bisa cepat mengisi menginput nilai ke sistem IRES kita supaya jangan terlambat tentunya. Dan ini juga tentu untuk seluruh dosen di Fakultas Syariah dan di Universitas Riau secara umum lah begitu. Tapi dalam permasalahan input nilai ini juga ada sebagian dosen kita yang masih merasa kesusahan gitu, karena kurang mengerti dengan sistem menginput nilai. Jadi atau mungkin kemarin sudah terbiasa menginput nilai dengan nilai huruf saja, tapi sekarang di Fakultas Syariah ada edaran yang mengatakan bahwa nilai yang diinput di sistem IRAS kita yang hanya pakai huruf saja itu tidak lagi dibolehkan, karena ada beberapa item yang tidak terinput atau di sistem di sistem IRAS mahasiswa kita tidak sempurna nilainya. Jadi kita tengok ya surat edaran dari Dekan Fakultas Syariah. Ya, ini surat edaran dari Dekan Fakultas Syariah yang tertanggal 10 Januari 2024. Surat pemberitahuan penginputan nilai kepada dosen tetap PNS dan non-PNS, dosen luar biasa di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Riau. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, batas penginputan nilai ke IRES adalah tanggal 14 Januari 2024. Yang kedua, untuk menghindari gagal input nilai yang berakibat merugikan mahasiswa, diharapkan tidak menginput nilai di akhir-akhir waktu. Karena kadang kalau sudah di akhir waktu, karena terlalu sibuknya sistem di IRES, maka kadang terjadi kegagalan atau delete dan sebagainya, atau mungkin internet di rumahnya enggak apa gitu, tak kuat, sementara mau ke kampus
agak internet yang kuat mungkin juga tidak hari Sabtu atau Ahad gitu kan gitu. Ini perlu diperhatikan supaya jangan menginput nilai di akhir waktu. Ini pesan dari Pak Dekan ini. Yang ketiga, agar mengisi nilai detail di IRES dengan mengisi nilai mandiri, terstruktur, ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir UAS. Ini sudah ada di sistem IRES kita. Jika tidak mengisi nilai detail, berakibat nilai bobot di KHS mahasiswa nilainya nol. Jadi ada bobot nilai di KHS mahasiswa kan nilai nol kalau tidak mengisi nilai detail. Kalau hanya ngisi huruf seperti biasa, karena memang banyak juga dosen kita biasanya ngisi dengan huruf saja gitu ya. Jadi nilai yang sampai ke ini nilai huruf saja. Walaupun kadang mereka membuat juga nilai terstruktur mandiri dan ini tapi manual. Dia buat manual tapi tidak masuk ke sistem, padahal sistem ini sudah menyediakan sistemnya gitu. Ya, jadi jika tidak mengisi detail berakibat nilai bobot KS mahasiswa nilainya nol dan ditranskrip nilai akhir nilainya E. Ini kan merugikan mahasiswa. Jadi intinya harus membuat nilai angka yang dari nilai mandiri terus dan ini semua ada di sistem IRES kita. Nanti kita coba nanti melihat membantu bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum paham dengan IRES untuk bisa mengikuti sistem kerja IRES nanti. Nah, yang keempat, bagi dosen yang terlanjur menginput nilai tidak detail, nah ini, agar mengulang kembali penginputan nilainya. Jadi bagi dosen yang sudah terlanjur menginput nilai tidak detail, agar mengulang kembali penginputan nilainya. Demikian disampaikan atas perhatiannya, kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Ini Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulkifli MAG. Jadi kemarin ada juga dosen yang menyampaikan, kan di sistem IRES memang ada pilihan nilai huruf saja. Itu kan di pilihan itu. Tetapi sekarang surat edarannya mengatakan dosen harus mengisi nilai mandiri, terstruktur, ujian UTS, ujian UAS dengan angka. Nanti baru nanti apalagi diunggah ke sistem IRES nanti akan keluar huruf dan nilai yang lengkap. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ada bahasa yang artinya mengatakan di IRES sudah memungkinkan nilainya pakai nilai huruf saja gitu. Sementara sekarang sudah edarannya sudah berbunyi teks apanya harus mengulang kembali nilai penginputan nilainya. Kalau yang sudah mengisi dengan nilai angka, nilai huruf saja. Karena kalau pada semester-semester yang lalu masih bisa diterima, tapi sekarang sepertinya tidak boleh lagi. Nah, sekarang sebenarnya menginput nilai dengan sistem yang ada di IRIS itu, Bapak dan Ibu, itu sebenarnya lebih cepat, ya lebih cepat. Kemudian ya nggak susah-susah juga. Nah, jadi sekarang kita coba melihat bagaimana proses menginput nilai di IRES gitu. Nah kita ini ya, kita tengok ke IRES kita. Sistem di mana? Ya, kita coba masuk ke IRES. Mana sistem IRES?
Oke, kita bagaimana menginput nilai di sistem IRES. Yang pertama, setelah IRES dibuka, maka kita ambil kelas kuliah ya. Nah, kelas kuliah perkuliahan. Ya, kita ambil setelah apa? Ambil perkuliahan. Nah, nanti dari kuliah ini ada kita ambil input nilai. Nah, input nilai ini yang saya ambil dari IRES saya, yang sebenarnya sudah saya isi, tapi tidak apalah, kita coba melihat ini di IRES saya ya. Kita ambil yang tafsir ahkam 3 ya. Tafsir ahkam 3, kita lihat ke bab pertama, input nilai. Nah, input nilai, kalau ini saya sudah input nilai, maka nilai saya ada semua. Tapi kalau Bapak yang belum input nilai, Ibu belum input nilai, berarti nilainya ini kosong, 0, 0 aja semua nih. Nah, setelah buka input nilai, nah di bawah ini ada ini unduh rincian nilai. Jadi unduh rincian nilai Excel 2007. Jadi kita tinggal unduh di sini, tekan unduh. Nanti setelah kita tekan unduh ya, kita coba unduh ya. Nah, setelah tekan unduh, nanti ada kita di bagian atas ini ada nama untuk yang setelah kita download. Ya, sudah kita download ini akan muncul di dari download ini akan muncul nanti ini. Ya, nah, kita coba ini. Jadi nilai kita tekan nilai hukum keluarga. Kita coba ini, buka. Nah, sudah terbuka. Nilai hukum keluarga. Ini mungkin. Ya, nih. Jadi kalau di Bapak yang belum bisa, Ibu belum menilai, nanti akan muncul tabel Excel. Setelah kita apa tadi, muncul tabel Excel, yang tabel Excel ini kosong, ini 00 semua. Tapi karena saya sudah ngisi, tinggal Bapak mengisi, umpamanya kalau memang huruf angkanya sudah ada, nilai angka. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya nilai huruf saja terakhir, ini bisa juga di ini. Kalau main nilai hurufnya B plus umpamanya kan, ini bisa nih. Ini 80, 75 itu B plus. Atau mungkin dari sini 70, 70, 75 di B plus. Tapi kalau nilainya A minus bisa ya 80, 90, 80, 80, atau mungkin 80, 80, 80 itu A minus. Sementara kalau nilainya A, tinggal kita bisa Bapak buat ini, ada enggak nilai A di sini, ada nih. Nilai A, nah nih. Contoh nih, saya buat contoh, maksud saya nilai A saya. Ini 85, 90, 85, 85. Nah, ini nilai A ini. Nah, setelah ini diisi, ini kalau Bapak mau merubah, mengisi ini, ada nanti tulisan di atas, kalau tidak bisa diisi kan berarti tekan enable editing. Ini enable editing ini untuk supaya Excel-nya bisa diisi. Kalau apa saya langsung bisa diisi nih karena memang sudah pernah diisi, tapi kalau belum berarti harus enable editing. Nah, tinggal mencocokkan. Kalau nilainya B banyak 70, 80, 80 banyak memang 70, 70, jadi
jadi B dia. Kalau A ya bisa 85 ke atas gitu. Kalau nilainya A minus 80, 8 bisa mungkin di bawah 83, 84. Nah, itu sesuai dengan nilai angka. Silakan diisi Bapak-bapak. Setelah semua diisi, save, di save tekan kontrol S, kontrol S ya. Atau save, di save, tekan kontrol S, sudah tekan kontrol S, Bapak tinggal balik ke erase kembali. Nah, tinggal balik ke tinggal setelah ini kan sudah Excel sudah diisi, sudah di save, balik ke erase. Nah, balik ke erase, ini tekan ini juga coba saya lihat ya apa tadi ya. Ini Excel saya tadi. Ini bisa saya apa tadi coba ubah sedikit 90. Ya, nilainya sama jadi enable editing dulu. Nah, 90 gitu. Nah, 8585. Yang ini yang 80 90 ini bisa juga ini nilainya A minus. Ada yang 80 75 ini nilainya ini. Nah, setelah itu saya coba ini Ctrl S ya. Setelah Ctrl S kita kembali ke erase. Nah, tadi kan sudah unduh. Sekarang lagi tengok lagi ya choose file. Choose file itu kita tekan choose file. Choose file ini kita tengoklah di nilai yang kita terakhir diunduh nih. Ini tanggal 11 bulan 1 2004 jam 9.57. 9.57 berarti ini yang terakhir ya. Nah, tinggal tekan nilai terakhir ini yang di Excel ini kan dipilih ini. Kemudian setelah masuk ke sini nilai ya, di open. Nah, setelah open itu nanti dia masuk ke dalam choose file, masuk ke nilai hukum dua. Nah, setelah itu kita tinggal tekan unggah. Nah, unggah, maka kalau sudah diunggah maka akan muncul nilai ini. Nilai ini. Nah, setelah muncul nilai ini di res kita, maka tinggal tekan simpan. Nah, tinggal simpan. Oke. Nah, kalau sudah tekan simpan, maka kalau Bapak Ibu mau melihat nilai kembali, boleh kita balik ke ini ke iris tadi, kita tengok lihat nilai gitu. Mana tadi ini kembali ke atau kita buka lagi di perkuliahan ini, buka lagi input nilai. Ini sudah tadi ke kelas D tadi ya. Yang D ini buka, lihat kita tinggal lihat nilai mahasiswa. Lihat nilai. Ini muncul nilai mahasiswa yang sudah ini ada B plus, A minus, ada B plus, ada nilai apa dan nilai A tadi kan. Ini nilai A. Siapa lagi nih yang nilai A? Ada satu dua ya. Ya, nilai A ada A plus, ada A, ada B plus gitu ya. Nah setelah itu kalau kita mau mencetak, kalau kita mau mencetak tinggal lagi tekan ini, tekan cetak gitu. Kalau tekan cetak maka akan muncul ya.
Ya, lama ya nih kan tinggal cetak. Nah, nanti sudah tekan cetak ini muncul ini. Kalau kita memprint, kita tinggal tekan ini yang di atas print. Print, tekan print. Tinggal Bapak mau berapa ini gitu. Berapa ini ke halaman, berapa kopi mau dua umpamanya. Ini kan satu, mau dua apa tekan dua ya silakan. Nah, setelah itu terkadang ada permasalahan sebagian orang yang mengini print itu katanya nilainya terputus gitu. Artinya karena kertasnya tidak sampai nilainya putus, kadang bagian nilainya hanya sampai nilai angka aja, nilai huruf yang depan tidak masuk dan terprint. Itu problemnya bisa saja karena kertas itu kena setting. Jadi kalau itu terjadi, Bapak kita tinggal melihat more setting ini ya. More setting, more setting ini. Nah, di sini permasalahannya. Nah, jadi kalau kita pakai yang ini kan ini ada default, ada fit to printable area, ada fit to paper, ada custom apa ya, custom ya. Nah, kita pilih aja fit to paper. Nah, jadi fit to paper ini nanti dia akan menyesuaikan dengan kertas yang ada ada disiapkan gitu. Nah, tinggal di print. Print. Kita tunggu hasil printnya. Nah, jadi setelah kita print nanti akan muncul hasil print tadi ini. Ini nilai yang kita print. Ini berarti sudah ada nama di bawah juga. Jadi nanti Bapak tinggal tanda tangan antar ke prodi. Antar ke prodi ada di situ nilai, ada silabus sama apalagi yang lain tuh ya, yang RPS gitu. Kalau udah RPS dan itu perlu. Nah, setelah diantar ke jurusan, nilai pun diimport di IRES sudah, hard copy-nya sudah antar jurusan, selesailah tugas Bapak-bapak dalam mengajar mata kuliah yang Bapak unduh. Ya, dan saya tentu mengimbau kepada dosen prodi Hukum Keluarga Islam, Tawal Saksya, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau untuk secepatnya mengisi nilai, dan insya Allah tidak susah, mudah insya Allah, asal kita mau memakai sistem yang ada, karena sistem itu sebenarnya memudahkan kita, jadi tidak lagi nilai mahasiswa secara manual atau hanya nilai huruf saja. Ya, gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.